Tapi mereka itu kayak gimana sih, kayak yang mengabaikan. Dari 2016 saya udah minta ya udahlah tes DNA, tapi kayak nggak diabaikan aja. Pengakuan anak ya dari ayah Rizky mungkin sejauh ini seperti apa? Ya kemarin kan terakhir kan ditolak ya, penggugatan aku di pengadilan Bekasi tuh semua ditolak. Jadi langkah untuk selanjutnya aku naik banding langsung ke pengadilan tinggi. Seperti itu, Mbak. Mbak, begitu yakin banget kalau itu anaknya Pak Trio, itu mungkin seperti apa sih? Mungkin ada bukti-bukti apa gitu yang dilampirkan gitu dan Kalau yakin 100%, Mbak. Karena apa? Karena dari saya melahirkan, dari saya mengandung juga kan semua kan diurusin juga sama Pak Triogo, ya kan. Melahirkan juga kan semua juga ditanggung jawabin, dalam arti dibayarkan dari rumah sakitnya, dari biaya-biaya persalinan kan semua Pak Triogo yang bayar. Dan kalau surat rumah sakit, buktinya surat rumah sakit itu kan ada nama Pak Triogo juga. Kalau memang Pak Triogo tidak mengakui dan keberatan pada saat itu, dia akan bilang dong jangan pakai nama saya, itu surat kelahirannya. Buktinya kan nggak apa-apa pakai nama Pak Triogo. Nama anak saya kan Alifa Mutia Triogo, kan bapaknya kan Triogo Derajat Moko. Pak Triogo tahu kok itu surat lahirnya ada nama dia. Dia tidak mengelak dan dia tidak keberatan pada saat itu. artinya memang bukti dari Mbak Tiara sendiri kuat ya bahwa memang Pak Trio juga mengiyakan boleh pakai nama Triogo ya Mbak? Mengiyakan, iya, dan yang kasih nama anaknya juga Pak Triogo. Kan saya kan pas baru 1 hari melahirkan ya, saya bilang itu namanya siapa Pak, pikirin dulu deh nanti malam. Ya dipikirin, besoknya dia bilang Alifa, namanya Alifa, yang namanya Pak Triogo gitu. Yang mengingat Pak Trio nggak ada anak perempuan ya Mbak? Iya, nggak ada anak perempuan. Ya, ada anak perempuan, kenapa justru malah seperti ini, itu ada rasa kekecewaan sendiri gitu. Ya kecewa sih Mbak, kalau untuk kecewa. Nggak tahu seperti itu ya, nggak mau mengakui, mungkin ada tekanan dari keluarga atau istrinya, saya kan nggak tahu Mbak. Mbak, mungkin selain pengakuan anak, apa lagi sih mungkin yang Mbak Tiara tuntut ya dari Pak Trio? Oh iya, pengakuan anak dan menafkahi dong anak saya sampai anak saya selesai sekolah. Boleh sedikit flashback nggak ketika dulu Pak Triogo mengantarkan Mbak Tiara untuk prosesi lahiran, mungkin dulu seperti apa sih? Kalau untuk lahiran, pas lahirannya saya nggak diantar, maksudnya nggak ada Pak Triogonya. Sesudah lahiran besoknya baru dia datang, kebetulan waktu itu Pak Triogo di luar kota, di Jogja kalau nggak salah. Jadi nggak ada Pak Triogonya. Tapi ada anak buahnya yang nemenin saya, yang ya ada asistennya Pak Triogo lah dulu pada saat itu. Tapi ketika masih di rumah sakit Pak Triogo sempat datang ya? Datang setelah melahirkan, besoknya dia datang. Dan kan ada foto kita bertiga itu, anak aku sama Pak Triogo. Ada fotonya di rumah sakit, Boleh tahu rumah sakitnya daerah mana Pak? di Rumah Sakit Budi Jaya Saharjo, Dokter Saharjo. Oh, berarti memang sudah paham Pak Triogo sudah tahu ya bahwa Mbak Tiara di situ ya. Di situ kan dari proses kita, maksudnya dari aku periksa kandungan, semua kan udah tahu. Bahkan waktu itu aku sempet saya tuh umur kandungan 5 bulan masuk rumah sakit, tapi untungnya anak saya nggak kenapa-napa ya. 5 bulan saya tipes, kandungan saya 5 bulan saya tipes, Pak Triogo datang besuk saya di rumah sakit itu juga, di Budi Jaya juga. Mbak, takut nggak sih kalau nantinya bakal dituntut balik gitu sama Pak Triogo? Oh nggak takut lah, karena saya nggak salah kan. Saya kan ini kan demi anak saya Mbak. Kalau misalnya saya salah, saya takut. Saya justru nggak apa-apa mau nuntut balik, silahkan, orang saya nggak salah. Sudah melakukan langkah untuk meminta DNA juga? Dari 2016 Mbak, saya udah minta melakukan tes DNA dari 2016. Tapi mereka itu kayak gimana sih,
kayak mengabaikan. Dari 2016 saya udah minta ya udahlah tes DNA, tapi kayak nggak diabaikan aja. Bahkan ini Mbak Weni menang ya, ada nggak sih mungkin apa ya langkah mungkin nanti bakalan seperti Mbak Weni? Insya Allah ya seperti itu ya, karena kan kata pengacara saya kan ini prosesnya, kata Pak Ferry, prosesnya seperti Bu Eni ya. Kalah dulu ya kan, setelah itu naik banding akhirnya menang gitu ya, mudah-mudahan aja setelah saya mengajukan naik banding ke pengadilan tinggi ya saya dan anak saya mendapatkan keadilan itu Mbak. Ada yang mau disampaikan ke Pak Triyogo nggak? Mungkin sampai sejauh ini, sampai sekarang ini detik ini kok masih tidak mengakui darah dagingnya? Susah Mbak menyampaikan terus, susah karena cuman Allah aja yang bisa melunakkan hatinya Pak Triyogo. Karena kita udah seperti dalam arti udah kekeluargaan, udah sampai ke hukum, ke gini-gini, tetap aja kan tidak ada membuahkan hasil kan, tidak nongol di pengadilan, tidak apa gitu Mbak. Oh, oke Mbak, tapi kan mau gimana pun anaknya perempuan ya. Anak perempuan. Mereka kan pasti juga akan mencari bapaknya. Iya, pasti mencari bapaknya. Tapi kan bapaknya juga ya maksudnya ya seperti itu, tidak cuek gitu loh. Saya udah melakukan hal-hal yang ini itu tapi nggak ada untuk Pak Triyogonya, ya diem aja. Padahal tapi ada usaha mungkin sejauh ini nih kan sekarang ada komunikasi gitu nggak sih atau WA atau apa malah WA diblokir atau gimana gitu? Iya, waktu sebelum 1 minggu yang lalu ya saya WhatsApp, 1 minggu yang lalu kurang lebih ya WhatsApp, cuman dibaca aja, terus akhirnya diblokir, dibaca terus diblokir. Tapi kemarin sempat dibuka lagi setelah ada hasil sidang saya ditolak, saya kalah. Saya lihat dong WA-nya, oh saya dibuka lagi bloknya, tapi WA saya diblokir lagi. Maksudnya saya tuh mau WA bukan karena untuk diri saya, maksudnya sebelah saya ada anak saya. Saya mau maksudnya video call kayak sama anaknya bagaimana, emang apa sih nggak mau lihat anaknya udah besar sebesar udah umur 6 tahun. Terakhir ketemu sama Alifa umur berapa ya Mbak waktu itu ya? Pak Triyogo 10 bulan, sekarang udah 6 bulan. 6 tahun. Tinggalnya sampai umur 10 bulan. Iya, terakhir ketemu umur 10 bulan. Sekarang Pak Alifa umurnya 6 tahun. Udah 5 tahun lebih kan nggak ketemu. Itu kan 10 bulan sudah Alifa perkembangannya mungkin dulu sudah mulai ngomong atau gimana? 10 bulan ya belum begitu ngerti ya. Cuman kalau untuk waktu itu masih digendong-gendong Pak Triyogo, disuapin coklat, dikasih susu, masih ya gimana ya, masih sayang lah sama anaknya, perhatian. Kalau memang waktu pada saat itu dia tidak mengakui itu anaknya, nggak akan seperti itu dong, datang ke apartemen ya kan, nyuapin coklat, beliin coklat. Tapi setelah kejadian saya sama maksudnya kejadian Pak Triyogo udah ketahuan sama istrinya, akhirnya dia ngilang jejak, nggak ada kabar gitu. Ya mungkin takut Mbak. Mbak mungkin terakhir nih, ada nggak sih mungkin support itu buat Mbak Weni ya? Kan satu nasib dan pada akhirnya Mbak Weni Ya kita sama-sama yang terzolimi lah ibaratnya, dalam arti sama-sama kita punya anak perempuan tapi tetap tidak diakuin, dan sama-sama mungkin satu darah kan ya, satu keluarga juga, bapak dan anak seperti itu. Ya saya juga mendengar Bu Weni itu menang di pengadilan tinggi, saya senang juga, dalam arti perjuangannya juga nggak sia-sia kan, karena kan ini kan prosesnya udah 1 tahun kita seperti ini. Cuman tinggal saya aja nih nanti kelanjutannya ke pengadilan tinggi supaya saya ya dapat hasil yang terbaik, dapat keadilan. berapa lagi Mbak berapa hari lagi untuk banding? Kasih waktu berapa yang 2 minggu ya, 2 mingguan ya. mungkin 2 minggu ke depan akan mengajukan banding? Iya, Pasti itu ya. iya.